Benar kamu sudah menikah lagi. Anak kita sudah meninggal. Reza, cuman bapak satu-satunya orang yang masih percaya sama saya. Udah terbukti kok kalau dia itu maling. Udah dengerin kronologis dari dia. Kamu tuh tinggal pecat dia, Mas. Semua masalah selesai. Karena sudah panik, maka Ranti akan bermain curang dan licik dengan cara menfitnah Mirza di kantor, sekaligus mencoba menyesatkan jalan pikiran Reza tentang siapa pendonor Aurel sebenarnya. Ranti membuat sandiwara seolah-olah itu yang mendonor hati untuk Aurel bukan Mirza. Selain itu, Ranti mencoba menfitnah Mirza sebagai pencuri dengan harapan supaya dikeluarkan Reza dari kantor. Suasana malam hari, Mirza sudah berada di rumah dalam keadaan kangen sama Radit sebagai suami yang dia cintai. Dirinya terus memandang foto pernikahan bersama Radit di masa lalu. Mirza hanya bisa berharap untuk bisa membuat hatinya tenang. Namun sayangnya suasana hati Mirza justru makin bersedih hingga menangis pasca ingat dengan kata-kata mertua dalam pertemuan sebelumnya, yaitu Radit sudah menikah lagi dengan wanita lain dan bahagia, sekaligus memberikan informasi kalau anak kandungnya meninggal dunia. Dari foto yang dipegang Mirza tersebut, yang nantinya bisa menjadi petunjuk satu-satunya untuk bertemu Radit berkat bantuan Reza. Pasalnya Reza sudah menawarkan diri untuk membantu mencari, namun harus menggunakan foto untuk mempermudah pencarian. Sebenarnya Reza sudah dikasih tahu sama Mirza kalau nama suaminya adalah Radit. Namun Reza belum menyadari kalau Radit suami Mirza adalah orang yang sama dengan Radit yang saat ini menjadi kolega perusahaannya. Maka dari situlah Reza terkesan tidak curiga atau belum mengetahui tentang Radit dan Mirza sebenarnya ada hubungan suami istri di masa lalu. Karena Reza sendiri belum melihat foto yang saat ini masih dibawa oleh Mirza. Biarpun begitu, sudah ada rencana Mirza untuk memberikan foto tersebut kepada Reza. Karena sebelumnya Reza sudah meminta petunjuk foto agar bisa membantu menemukan sang suami. Secara bersamaan, di saat Mirza sudah mendapatkan bantuan dari Reza dengan menunjukkan foto yang diberikan, di saat itu pula Pramana mulai antisipasi. Setelah sebelumnya tahu kalau Mirza berada di Jakarta dan bebas dari tahanan, antisipasi yang dilakukan Pramana adalah membuat identitas palsu untuk Radit dengan harapan supaya tidak mudah ditemukan. Atau dengan kata lain, Pramana ingin menghilangkan jejak Radit dari Mirza dengan memberikan identitas palsu untuk digunakan. Awalnya Radit sempat menolak karena tidak setuju. Namun ketika Pramana mengancam dan memaksa, maka Radit tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti walaupun di hatinya sangat menderita dan sedih. Seperti biasa, maksud dan tujuan Pramana adalah ingin melindungi rumah tangga Radit dan Karina agar tetap utuh. Karena yang pasti Mirza dianggap Pramana sebagai ancaman buat kebahagiaan rumah tangga Karina sebagai anak yang dia sayangi. Tanpa Pramana sadari sebelumnya kalau Mirza juga anak kandungnya sendiri, hasil buah hati bersama Desi yang saat ini masih dia cari-cari dan dia cintai. Itu artinya hanya penyesalan yang akan didapat Pramana ketika tahu rahasia Mirza anak kandung sudah terungkap. Itu identitas baru kamu sekarang. Karena hanya itu satu-satunya cara menghapus nama kamu dari daftar pencarian. Syaratnya apa, Bu? Kamu harus kasih tahu saya siapa yang menjadi pendonor untuk Aura. Bisa. Pak Reza, Kamu pendonor hati anak saya. Adegan berikutnya, Mirza sudah berada di kantor dengan suasana pagi hari. Seperti biasa, Mirza akan menjalani pekerjaan di kantor secara profesional walaupun di hati dan pikirannya masih terbebani dengan Radit dan anak kandung yang dicari. Namun sayangnya ketika Mirza sudah menjalankan tugas untuk bekerja mencari nafkah atau rezeki di kantor Reza, dirinya malah difitnah oleh Ranti yang mulai bermain licik, yaitu difitnah seolah-olah sedang mencuri sesuatu di kantor. Semua karyawan di kantor pada heboh hingga Mirza menjadi bahan gosip sebagai wanita pencuri. Hingga pada akhirnya gosip tersebut mulai didengar oleh Reza sebagai atasan. Dari gosip yang didengar tersebutlah Reza tidak percaya begitu saja, sehingga dirinya ingin memastikan dengan cara bicara langsung sama Mirza untuk memastikan.
Hingga pada akhirnya Mirza akan memberikan penjelasan jujur kalau dirinya bukan pelaku pencurian. Sebaliknya Reza percaya dan menganggap kalau semua hanya salah paham dan lain sebagainya. Dari adegan tersebut, Reza percaya kalau Mirza adalah wanita baik-baik, tidak seperti yang dituduhkan semua orang di kantor. Karena secara tak langsung Reza sudah merasakan serta melihat ketulusan hati Mirza dengan karakternya yang polos. Karena Reza lebih percaya Mirza, maka Ranti merasa tak terima hingga masuk ke dalam ruangan untuk memberikan hasutan, di mana harapan Ranti menfitnah tidak lain adalah supaya Mirza dipecat dari pekerjaannya sebagai OB. Namun itu semua sia-sia alias gagal karena Reza akan tetap percaya sama pengakuan Mirza. Terjadi perdebatan antara Ranti dan Reza di ruangan kantor yang melibatkan Mirza di dalamnya. Ranti memberikan pengaruh buruk kepada Reza kalau Mirza sudah terbukti maling. Sebaliknya Reza justru tidak percaya dengan omongan Ranti hingga memintanya untuk tidak memperpanjang masalah ini. Itu artinya Reza sebagai atasan akan tetap mempertahankan Mirza bekerja di perusahaan alias menolak keinginan Ranti untuk memecatnya. Jadi untuk rencana yang pertama, Ranti gagal total menyingkirkan Mirza dari perusahaan dengan cara dipecat. Selanjutnya ada rencana Ranti yang kedua untuk menyesatkan jalan pikiran Reza, yaitu jalan pikiran sebelumnya sudah yakin dan curiga kalau Mirza wanita yang mendonorkan hati untuk anak kandungnya. Cara yang digunakan Ranti kali ini adalah memanfaatkan salah satu karyawan baru yang berposisi sebagai sekretaris pribadi Reza bernama Susan, di mana Ranti meminta Susan pura-pura sebagai seorang wanita yang sedang sakit pasca menjalani operasi. Hingga endingnya Susan pun menuruti perintah Ranti sesuai dengan rencana sebelumnya. Susan mudah dikendalikan dan disuruh Ranti karena memang berhutang budi. Karena Susan bisa masuk kerja di perusahaan Reza itu berkat bantuan Ranti. Jadi dari itulah alasan Susan mungkin mau membantu Ranti melakukan sandiwara yang sebenarnya berat buat dirinya sendiri. Karena jika sampai ketahuan maka pekerjaan menjadi taruhannya, yaitu bisa dipecat sebagai konsekuensinya. Ranti membuat informasi palsu seolah-olah Susan itu yang sudah mendonorkan hati, sehingga Reza penasaran dan bertemu dengan Susan untuk bertanya, "Susan, apakah kamu yang mendonorkan hati buat anak saya?" kata Reza dengan muka penasaran. Sebaliknya, Susan nampak pura-pura sakit di bagian tubuhnya seolah-olah membenarkan pertanyaan Reza. Bahkan Susan berusaha meyakinkan supaya Reza percaya dengan kabar kalau dirinya pendonor hati untuk Aurel. Hingga cerita makin seru tapi menarik. Pasalnya, Mirza juga sudah mengetahui sandiwara yang dilakukan Susan di depannya. Namun dirinya diam dan tidak mau bicara karena ingin menyimpan rahasia sebagai pendonor untuk Aurel yang asli. Sebaliknya, Susan pendonor palsu yang dikendalikan Ranti untuk menyesatkan jalan pikiran Reza saja. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana berhasil? Tentu tidak ya, untuk sementara ini memang sudah berhasil. Akan tetapi Reza curiga ada kejanggalan yang terjadi karena keyakinan Reza saat ini masih terhadap Mirza sebagai pendonor sebenarnya. Jadi akan semakin menarik dan membuat baper cerita Mirza dan Reza nantinya ketika sudah terungkap kebenarannya. Walaupun Ranti sudah berusaha memanipulasi situasi dan kondisi, namun ikatan batin antara Aurel, Mirza saat bertemu tidak bisa membohongi keyakinan Reza, sehingga cepat atau lambat pasti kelicikan Ranti akan terungkap dalam waktu dekat ini. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya. Terima kasih.